Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bu Guru Berbagi. Hari ini Bu Guru ingin mengajak anak-anak untuk belajar tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari pada muatan pelajaran PPKN KD 3.1 kelas 5 Sekolah Dasar. Pokok materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama, sejarah Pancasila. Kedua, kedudukan dan fungsi Pancasila. Ketiga, nilai-nilai luhur Pancasila. Dan yang keempat, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sikap. Pertama, yaitu sejarah Pancasila. Waktu dan tempat lahirnya Pancasila. Dasar negara kita, yaitu Pancasila, lahir pada sidang pertama BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Perlu anak-anak ketahui bahwa BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk oleh Jepang sebagai janji bukti bahwa akan memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Sidang ini dilaksanakan di Gedung Chuo Sangiin yang sekarang disebut sebagai Gedung Pancasila. Siapa yang mengusulkan atau mencetuskan ide dasar negara ini? Ada 3 tokoh. Yang paling kiri yaitu Profesor Muhammad Yamin, SH. Beliau mencetuskan 5 nilai, yaitu yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Tokoh yang kedua yaitu Profesor Dr. Supomo. Beliau juga mencetuskan 5 nilai pokok untuk dasar negara kita, yaitu yang pertama, persatuan, yang kedua, kekeluargaan, yang ketiga, kesinambungan lahir batin, yang keempat, musyawarah, dan yang kelima, keadilan rakyat. Dan yang terakhir, yaitu Insinyur Soekarno. Beliau juga mencetuskan 5 nilai untuk dasar negara kita. Yang pertama, yaitu kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, yaitu mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Proses lahirnya Pancasila. Pancasila dicetuskan oleh 3 orang tokoh, yaitu Profesor Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Karena masa reses BPUPKI, yaitu penghentian sementara sidang, maka dibentuklah Panitia 9 yang beranggotakan 9 orang dan diketuai oleh Insinyur Soekarno yang kemudian membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Pada sidang tersebut dihasilkan Rumusan Dasar Negara Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Isinya yaitu sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rapat itu dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 1945. Tapi pada sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945, diusulkanlah penggantian redaksi sila pertama, yaitu dengan menghilangkan 7 kata dalam Piagam Jakarta dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu dihilangkan
Maka jadilah redaksi seperti Pancasila yang kita baca sekarang. Kemudian Pancasila disahkan oleh PPKI sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang kedua, kita belajar tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Fungsi Pancasila yang pertama sebagai dasar negara. Mengapa sebagai dasar negara? Yaitu Pancasila berisi aturan hukum yang menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Artinya, segala peraturan yang ada di Indonesia itu berdasarkan atas Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Maksudnya, Pancasila berisi cita-cita bangsa Indonesia. Tepatnya di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau anak-anak mendengarkan atau sudah hafal, antara lain bunyinya yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Fungsi Pancasila yang ketiga yaitu sebagai ciri khas bangsa. Maksudnya adalah Pancasila adalah identitas bangsa yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Maka Pancasila ini tidak dimiliki oleh bangsa lain selain Indonesia. Yang ketiga, kita akan belajar tentang nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai-nilai luhur Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu mengandung nilai kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, toleransi, dan kerukunan umat beragama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung nilai persamaan derajat, tenggang rasa, dan peduli kepada orang lain. Sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia, mengandung nilai luhur, mengutamakan kepentingan bersama, menjalin persatuan dan kesatuan bangsa, dan cinta tanah air. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengandung nilai luhur, mengutamakan musyawarah dalam membuat keputusan bersama, dan menghormati perbedaan pendapat. Sila yang terakhir, yaitu yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung nilai luhur, bersikap adil dengan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Yang keempat, kita akan belajar tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sikap. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sikap. Sila yang pertama, sikapnya yaitu tidak memaksakan agama kepada orang lain, rajin beribadah, dan memberikan kesempatan orang lain untuk beribadah. Sikap yang sesuai dengan sila kedua yaitu tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul, saling membantu dan menolong sesama, serta menjenguk orang sakit. Sikap yang sesuai dengan sila ketiga yaitu gotong royong, kerja bakti, menghargai budaya Indonesia, dan mempelajari kesenian dari daerah lain. Sikap yang sesuai dengan nilai sila keempat yaitu musyawarah mufakat, menghargai pendapat orang lain, dan tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Nilai atau sikap yang sesuai dengan sila kelima yaitu menindak tegas pelanggar hukum meskipun dari golongan pejabat, dan menghormati hak-hak pejalan kaki. Sekian materi PPKN hari ini. Terima kasih telah memperhatikan dan mendengarkan dengan baik. Salam Bu Guru Berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.